Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dinisbat kepada Islam seperti pengoboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang dia turis asing umpamanya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh Islam, nggak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa membunuh seorang kafir muahad, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi. Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. 6 يناير أشبعه الأمريكان كثير من الكلام كلامهم صراحة ما قيل في الإعلام الأمريكي 6 يناير في الولايات المتحدة. Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional. Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh 2 kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini
yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKI. Maaf, ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita, sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, Mbah Hasim dan sebagainya, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada ahlu sunnah wal jamaah nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu, gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.